Nah, Bang Raden, dengan berhasilnya Persib Bandung belum main lagi nih pertandingan besok hari Jumat, Bang Raden, sudah dipastikan juara nih. Nah, kira-kira untuk nanti ke depannya Persib Bandung bakal berkandang, Bang Raden. Ya, pastinya kalau penonton akan euforianya luar biasa ya Bil ya, karena kan sudah menjadi juara nih. Namun menurut gua pasti akan Bojang Honda dengan sudah menggelar atau mengunci mahkota yang menjadi juara back to back, dia akan menurunkan atau memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda. Ya. Dan ini juga memberikan kesempatan bagi Barito Putra untuk meraih hasil positif, karena Barito Putra saat ini berjuang untuk keluar zona degradasi. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History, Bang Raden. Wow, Persib Bandung back to back nih, Bang luar Raden. biasa Bil. Iya, padahal belum bertanding nih. Cuma tinggal ngopi-ngopi santai. Kopi-kopi santai cuma perkara Persebaya gagal menang melawan Persik Kediri di Bang Raden. Benar. Dan akhirnya para supporter Persib Bandung merayakan back to back ya Persib Bandung nih, Bang Raden. Gimana nih tadi kita ngomongin pertandingannya dulu, Bang Raden. Ya. Persebaya sama Kediri nih gimana? Ya, pertandingannya cukup luar biasa, cukup seru dari babak pertama terutama sudah ada 3 gol Cicita, di mana tadi ada gol cepat di menit ke-20 dari Bruno. Akibat Persik Kediri asik menyerang dan ada dimanfaatkan oleh Bruno Moreira 1-0. Dan setelah VAR checking dibalas 1 menit kemudian dari Ramiro Vergonzi akibat kesalahan dari pemain-pemain lini pertahanan, ada Dimov dengan Kadek Raditya yang akhirnya gol luar biasa, gol cepat. Namun kayaknya setelah gol itu Persik Kediri juga baik lagi untuk menekan menyerang ya, untuk menjadi ke gol. Tapi lagi-lagi ada gol dari Flavio, sang mantan memang menyakitkan. Iya. Dari kotak penalti yang membuat gol, dan disitulah cukup seru pertandingan. Iya, nah Bang Raden, kita juga bilang Bang Raden, di sini Persik Kediri juga tidak bermain tidak bagus, Bang Raden. Sangat-sangat baik, Bang Raden. Betul. Dan Persebaya juga banyak banget peluang-peluang yang gagal dimanfaatkan. Nah, gimana di Bang Raden untuk pertandingan di jalan di babak kedua makin sengit, Bang Raden? Ya, babak kedua memang luar biasa ya, apalagi dengan Malik Rizaldi langsung mencetak gol 1,5 menit di babak kedua, langsung cepat dan merubah keadaan menjadi 3-1 ya. Saat itu gue pikir ada sedikit masalah bagi penyerangan atau pertahanan Persik Kediri. Ya. Namun ternyata ada kesalahan juga dari pemain-pemain Persebaya Surabaya, ada tendangan bebas yang bisa dimaksimalkan dari J Valente, menciptakan gol yang indah luar biasa menjadi 3-2. Dan selepas 3-2 pertandingan semakin seru Bil. Jual beli serangan dari Persebaya, dari Persik Kediri, dan banyak sekali peluang dari Flavio. Bahkan gue hitung itu 3 pertendangan yang masih 2 menempel dan 1 hampir masuk jika tidak ditepis oleh Leonardo Vario. Dan ada juga peluang dari Malik Rizaldi di depan gawang, tapi agak kebingungan nampaknya. Ya sebenarnya laga tersebut sudah hampir dipastikan menjadi pemenang untuk Persebaya Surabaya. Cuman di akhir laga ada kurang konsentrasi dari Persebaya di lini pertahanan, terutama Tumbas ingin membuang bola tapi bolanya tetap berada di dekat kotak penalti, dan Ramiro Vergonzi tidak menyanyiakan hal tersebut Bil, dengan langsung menyundul bola dan ada gol penyeimbang. Jadi memang jual beli serangan, dan itulah kadang bisa bicarakan bahwa dalam sepak bola hukuman bagi tim yang menyerang terus dan banyak membuang peluang, akhirnya bisa saja tim lawan yang mencetak gol, dan itu terbukti oleh Persik Kediri. Iya, saya buat Bang Raden padahal udah unggul nih Persebaya 3-2 nih. Cuma sayang di menit-menit akhir injury time ada kebobolan lagi dari Persik Kediri ya kan Bang Raden. Nah, kita ngomongin klasemen Bang Raden nih. Iya, kalau klasemen ini membuat Persebaya sama lagi poinnya dengan Dewa United 54 kalau nggak salah. Dan akhirnya persaingan siapa nih akan menantikan jadi wakil dari Asia selain Persib Bandung yang dipastikan, karena Persib Bandung sudah back to back juara, dan ya tinggal nantinya Persik Kediri saat ini menjadi 37 poin dan berada di peringkat ke-12 saat ini. Masih belum aman juga bagi Persik Kediri dan harus lebih tingkatkan lagi dalam segi permainan, karena di sisa laga nanti apapun masih bisa terjadi Bil. Apalagi nanti Persik Kediri juga berhadapan dengan lawan-lawan yang kuat juga. Nah, Bang Raden, dengan berhasilnya Persib Bandung belum main lagi nih pertandingan besok hari Jumat, Bang Raden, sudah dipastikan juara nih. Nah, kira-kira untuk nanti ke depannya Persib Bandung bakal berkandang, Bang Raden. Melawan Barito Putra. Melawan Barito, kira-kira pertandingan bakal gimana dan penontonnya bakal se-euforia apa, Bang Raden? Wah, pastinya kalau penonton akan euforianya luar biasa ya Bil ya, karena kan sudah menjadi juara nih. Namun menurut gua pasti akan Bojang Honda dengan sudah menggelar atau mengunci mahkota yang menjadi juara back to back, dia akan menurunkan atau memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda. Dan ini juga memberikan kesempatan bagi Barito Putra
untuk meraih hasil positif karena Barito Putra saat ini berjuang untuk keluar zona degradasi setelah Persib Padang memenangkan pertandingan melawan Madura. Ya. Jadi laga ini akan memberikan kesempatan bagi pemain muda Persib Bandung di laga tersebut. Ya. Namun ada beberapa pemain senior yang jarang kesempatan bermain. Mungkin Ahmad Juprianto bisa bermain kembali dan mungkin juga nanti ada Febri Bo jadi starter karena dia sudah mulai kembali di Persib Bandung. Nah, tinggal bagaimana bagian Barito nih. Nah, Barito gimana nih Barito nih? Barito ini sebenarnya kalau dibilang pemain di putaran kedua ini sangat baik ya. Mendatangkan pemain-pemain hebat, Mati Mayer, juga Levi Madinda. Ya, dan Levi Madinda juga mantan pemain Persib Bandung. Apakah dia bisa sudah bermain? Bisa saja terjadi. Karena dia akumulasi kartu merah ya. Tinggal dia harus lebih baik lagi melawan Persib Bandung di kandang sendiri dengan euforia sudah memastikan juara. Itu juga agak sedikit pastinya membuat Barito tidak terlalu tidak terlalu gampang menang juga di Stadion GBLA. Nah, tinggal bagaimana untuk efektivitas menghadapi tim skuad Persib Bandung walaupun mungkin akan menurunkan beberapa pemain mudanya. Ya, kalau gue bilang bahwa Barito bisa saja mengungguli Persib Bandung karena Persib Bandung sudah nggak terlalu menggelar gelar apa lagi yang dikejar kan? Pasti memberikan kesempatan pemain muda. Nah, terus juga tadi ada banyak banget pertanyaan nih Bang Raden tentang kartu merahnya Ciro. Padahal kan kemarin udah dibahas Bang Raden. Cuma katanya isunya nih kartu merahnya dicabut. Nah, ada yang nanya Bang, kira-kira nanti Ciro bisa main lagi nggak nih Bang? Ya, itu pun tergantung dari sisi Komdis ya. Kalau Komdis sudah ada surat dari dari Persib Bandung ke Komdis atau PT LIB dan nanti diselidiki apakah memang pelanggaran tersebut fatal atau tidak, ataukah memang bisa dikondisikan. Kan biasanya kalau satu pertandingan 3 kali tidak bisa tanding nih kartu merah ya. Nah, makanya kalau misalnya itu apakah nanti dikurangin saja atau apa dihapus hukumannya, tergantung dari PT LIB dengan Komdis yang melakukan hal itu. Kayak kalau kita tinggal menunggu saja, Bil. Kalau bilang dibicarakan bisa main atau tidak, ya kita masih bisa menunggu. Tidak bisa namanya dipastikan bisa bermain atau tidak. Karena memang keputusan wasit itu kalau sudah memberikan kartu merah tidak bisa dianulir lagi. Ya. Tinggal apakah nanti Komdis memberikan pengurangan saja mungkin menurut gua. Pengurangan. Iya, bukan untuk menghapus secara tidak kartu merah. Karena tidak bisa seperti itu ya biasanya. Iya. Karena pendukung para supporter dari Persib Bandung Raden di laga mungkin di pesta Persib Bandung nanti kepengen banget Ciro Alves juga pengen bertanding Raden. Ya, bahkan dia sudah memberikan surat kepada Pak Erick Thohir ya. Kayak itu Ciro Alves sendiri. Namun lagi-lagi ya tidak bisa segampang itu juga, Bil. Pasti ada regulasi yang melakukan hal itu. Yang jelas intinya walaupun Ciro tidak bisa bermain pun ya sudah dipastikan Persib Bandung menjadi juara dan akan menjadi wakil Indonesia lagi tahun depan. Tinggal bagaimana Persib Bandung menyisahkan 3 laga terakhir ini, apakah dia akan tetap fight, maksudnya tetap memberikan kemenangan atau lebih menurunkan pemain muda. Oke. Nah, kita balik ke pertandingan tadi Kediri dan Persebaya Bang Raden. Menurut Bang Raden, man of the match dari Persebaya siapa Bang Raden? Kalau Persebaya gua rasa tetap Flavio ya sementara ini. Flavio? Ya, karena sangat baik, sang mantan bermain dengan agresif, bahkan hampir saja memberikan brace dia. Dan untuk di laga ini sebenarnya man of the match-nya bukan Flavio, tapi melainkan Ramiro Vergonzi dari Persik Kediri di kandang Kediri. Karena dengan 2 brace golnya dia membuat menyelamatkan tim ini dari kekalahan. Jadi layak banget untuk Ramiro Vergonzi menjadi man of the match di laga ini. Gua rasa memang dia cocok juga bermain sebagai CF murni ya, bukan biasanya kan dia bermain lebih ke sayap ya, karena pemain ini paru-parunya tuh banyak banget kayaknya lari kemana aja masih sama gitu, sampai akhir laga gitu kan. Luar biasa memang Ramiro Vergonzi. Oke, kalau dari Kediri Bang Raden, siapa Bang Raden lihatnya nih? Ramiro Vergonzi. Oh iya, ya, nah gua ngeliat kiper dari Persik Kediri yang wah gila Bang Raden, banyak banget tepisan nih. Nah, menurut Bang Raden, kiper ini bakal dilirik gak sama tim-tim lain nih nanti? Ya, kalau menurut gua pasti akan dilirik oleh tim-tim lain ya. Tadi bahkan kita live aja udah ada komentar, ayo dong ditarik aja nih buat gantiin Kevin Raymandoja pelapisnya. Ya, memang kalau kiper asing agak sulit ya kalau di Persib Bandung ya. Kecuali Kevin Raymandoja pindah dulu baru bisa. Namun kiper ini penampilannya sangat baik di Persik Kediri, memberikan penyelamatan luar biasa hari ini. Bahkan kalau menurut gua paling capek sebagai penjaga gawang di hari ini ya, dibandingkan Andika Ramadhani. Penampilan musim ini bisa saja memberikan dampak positif untuk mungkin ya tim-tim yang saat ini membutuhkan kiper di Liga 1 bisa menjadi alternatif. Selain masih banyak kiper-kiper asing juga yang bagus di Liga 1 ya. Tapi ya bisa saja dia akan hengkang ke tim lain. Oke, nah kita balik lagi ke Persib Bandung menjadi juara nih Bang Raden. Ini kan pasti supporter tadi juga banyak yang bakalan menyaksikan pertandingan
Persebaya melawan Kediri yang banyak banget komentar, aduh dak dikduk sambil ngopi, dak dikduk ser, dan akhirnya mereka berharap Persebaya minimal seri aja, ternyata bener seri Raden. Kira-kira di bakalan konvoy kagak di para supporter baik di Jawa Barat manapun berada Raden? Ya, gua rasa mungkin hari ini udah mulai konvoy ya, Bel. Karena kan sudah dipastikan juara. Tidak perlu namanya menunggu nanti di lawan Barito Putra. Karena biasanya kalau tim udah pasti juara, itu pasti atmosfer di Bandung itu akan membiru. Ya. Tinggal bagaimana konvoynya tersebut, gua harap jangan sampai anarkis, jangan sampai terjadi hal yang merugikan bagi tim Persib Bandung sendiri. Pokoknya ya luar biasa boleh konvoy, tapi setidaknya ya tertib lah ya, jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas umum. Ya intinya luar biasa banget untuk Persib Bandung, respect luar biasa menjadi juara back to back. Tidak mudah, Bil, karena menjadi juara back to back di Liga 1 dengan pelatih yang sama itu tidak mudah. Dan mungkin kalau kita bicarakan Teko pernah dulu waktu dari Persija Jakarta terus kembali menjadi juara. Dan sekali ini satu tim yaitu Bojan Hondak. Beruntung sekali namanya Persib Bandung memiliki Bojan Hondak yang membuat tim ini sangat baik ya performanya, walaupun dengan pemain-pemain yang notabene pemain intinya juga tidak bisa bermain, tapi bisa merubah gaya penampilan setiap pertandingan. Ini salah satu yang mengapa Persib Bandung menjadi juara adalah Bojan Hondak menurut gua. Oke Bang Raden, mungkin gitu aja pembahasan rekap kita pertandingan Persebaya melawan Kediri yang menentukan bukan cuma Persebaya tapi Persi Kediri, tapi banyak tim, salah satunya Persib Bandung juga Bang Raden, dan akhirnya meraih juara back to back bintang 4 Bang Raden. Jangan sampai ntar bintang 4-nya gara-gara Persib Bandung bintang 4 bininya 4 ya. Iya, saya komentar Persib Bandung bintang 4, gue pengen punya istri 4 ya, janganlah satu aja cukup. Oh ya Bang Raden, mungkin gitu aja Bang Raden. Nah, jangan lupa nih Bang Raden, kita tetap menggaungkan respect sportivitas Bang Raden. Kita tetap beri semangat para tim-tim yang belum bisa mencapai target ya di musim ini Bang Raden. Mungkin masih ada sisa laga, baik Persebaya, baik Dewa, baik di tim-tim degradasi juga nggak kalah serunya Bang Raden, berebut untuk lolos dari zona degradasi. Kita doakan saja semoga mendapat hasil yang terbaik bagi semua tim, dan salam sportivitas bagi para semua supporter. Ya kalau ngomongin sponsor bentar lagi kali dia yang mau masuk. Gara-gara pengen sponsor jadi pengen ngomong supporter jadi sponsor. Nah, makanya yang mungkin punya produk atau mungkin kalian punya yang ingin mungkin baru UMKM, kita boleh promosikan di sini. Kita tampilkan di sini. Nah, udah mungkin gitu aja Bang Raden, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe paling penting untuk memajukan konten kita di studio ini Bang Raden. Oke, mungkin gitu aja podcast hari ini. Kalau ada salah kata sama live, baik di live maupun di konten, kita minta maaf, dan kritik-kritik boleh yang halus-halus aja ya, jangan kasar-kasar. Ya, soalnya kemarin kita ada juga kritik, Bil. Pasti Bang, saya ngerokok mulu nggak sopan. Ya kadang kalau kita ngerokok ini kita membuat omongan kita lebih santai, lebih rileks, nggak terbata-bata. Namanya di depan kamera Bang Raden, kita bukan siapa-siapa ya kan. Kita kan bukan artis kan. Iya, yang nggak biasa tampil di kamera. Oke, mungkin gitu alasannya ya. Mohon maaf kalau kita sambil ngerokok gitu ya. Oke, mungkin gitu aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.